Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal P3K untuk tahun 2022 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian P3K pada tahun 2022 ini. Baik, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Mencatat hasil pengamatan cuaca di suatu tempat. B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. C. Melihat video tentang cuaca pada suatu tempat tertentu. D. Membaca dari berbagai sumber tentang cuaca. Jawabannya adalah B, yaitu membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Lanjut. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. K. Kepribadian 4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Nah, maka jawabannya Bapak Ibu D, yaitu melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Dalam pelajaran, guru melakukan kegiatan. Pertama, memberikan contoh paragraf dengan topik kalimat yang diberi tanda garis bawah. 2. Guru meminta siswa untuk menyebutkan nama kalimat yang digarisbawahi. Ditinjau dari pengelolaan pesannya, guru menggunakan strategi A. Expository, B. Inquiry, C. Induktif, dan heuristik. Kita lihat pembahasannya, bahwa expository adalah penyampaian materi secara verbal, inquiry adalah pemberian pertanyaan, induktif adalah pengolahan pesan dari khusus menuju umum, dan heuristik adalah menekankan aktivitas siswa. Maka jawabannya adalah C, yaitu induktif. Kita lanjut Bapak Ibu. Belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Pengetahuan baru ini dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki oleh murid. Pandangan tersebut sesuai dengan teori belajar yang digunakan dalam penyusunan capaian pembelajaran, yaitu A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Taksonomi Bloom. Maka jawabannya adalah konstruktivisme. Lanjut soal berikutnya. Dalam membuat silabus, perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip
A. Relevan. B. Sistematis. C. Fleksibel. Dan D. Aktual konseptual. Kita bahas bahwa relevan artinya sesuai perkembangan peserta didik. Sistematis artinya saling terkait dengan kompetensi. Fleksibel artinya mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan. Dan D. Aktual kontekstual artinya mengikuti perubahan zaman, iptek, dan peristiwa kekinian. Nah, maka jawabannya adalah C, yaitu fleksibel. Lanjut. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang tepat dalam mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme. B. Kontekstual. C. Saintifik. D. Deduktif. Konstruktivisme adalah membentuk konsep sendiri. Kontekstual adalah membuat pembelajaran bermakna. Saintifik adalah pembelajaran aktif. Dan deduktif adalah pakem konsep ataupun berpikir secara logis. Nah, maka jawabannya adalah C, yaitu saintifik. Kita lanjut Bapak Ibu. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut dengan penilaian A. Pretest. B. Post-test. C. Autentik. D. Non-autentik test. Kita bahas. Pretest adalah tes yang diberikan sebelum pengajaran dimulai. Post-test adalah kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian pelajaran. Dan autentik adalah penilaian yang telah menyediakan jawaban, sehingga yang perlu dilakukan peserta didik adalah memilih jawaban benar atau yang paling benar di antara jawaban yang tersedia. Nah, sedangkan non-autentik test berarti kebalikan dari autentik. Maka jawabannya Bapak Ibu adalah C. Autentik. Lanjut. Kekerasan dalam rumah tangga disingkat dengan KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Maka sebagai jawabannya adalah B. Sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut. Salah satu perubahan struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka di jenjang SMP adalah A. Pembelajaran IPA dan IPS dilakukan secara terpadu menjadi IPAS. B. Murid dapat memilih mata pelajaran peminatan yang disediakan oleh sekolah. C. Mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. D. Muatan pembelajaran IPAS terintegrasi dalam mata pelajaran lain. Maka sebagai jawabannya adalah C. Mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjut.
Di bawah ini adalah contoh pertanyaan berpikir tingkat tinggi untuk siswa. Kecuali A. Berdasarkan bahan tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan tentang proses pernapasan manusia? B. Bagaimanakah cara kerja katrol? C. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? D. Buatlah pemecahan masalah dari pencemaran lingkungan di sekitarmu. Kita jawab Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah C. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Nah, ini merupakan pertanyaan berpikir tingkat rendah ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Untuk menjadi guru yang dapat menghadapi perubahan zaman yang dinamis, keterampilan apa yang perlu dimiliki seorang guru? A. Inovatif. B. Efektif. C. Adaptif. D. Reflektif. Kita bahas, inovatif adalah sesuatu yang baru, efektif adalah manjur atau berhasil guna, adaptif mudah menyesuaikan, dan reflektif perbaikan ke arah yang lebih baik. Maka jawabannya adalah C. Adaptif. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.